Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me Arsianisa Sarfitri from English Language Education in IKIP Siliwangi, Bandung. Here I will explain a little material about the cooperative principle. The first is the definition of cooperative principle in discourse analysis. Okay guys, in a conversation analysis atau prinsip kerjasama, the cooperative principle is the assumption that participants in a conversation normally attempts to be informative, truthful, relevant, and clear. So guys, jadi di sini karena kita orang bahasa yang dipelajari adalah language, jadi kita harus menganalisis komunikasinya, percakapannya, spokennya gitu. Nah, kita menganalisis prinsip apa saja yang harus kita pegang kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, yaitu harus informatif, jujur, relevan, dan jelas. Nah, guys, dalam mempelajari prinsip kerjasama atau cooperative principle ini, ada 4 maksim atau 4 prinsip yang dianggap sebagai dasar komunikasi. So, untuk komunikasi yang baik, pembicara harus mengikuti 4 maksim atau 4 aturan ini. Ada apa aja sih 4 maksim itu? Yang pertama, itu ada maxim of quantity. Nah, maxim of quantity ini artinya say no less and no more than the conversation requires. Jadi, katakan tidak kurang dan tidak lebih dari percakapan yang kita butuhkan. Jadi kita itu harus ngejawab singkat, padat, dan jelas, to the point, langsung ke intinya gitu. Contohnya di sini, Jim, do you know where the Big Ben clock tower is? Terus si Jim itu ngejawab, it's London. Nah, one find this normal. Why? Because the maxim observed. Jim does not contribute what he believes to be false and to be unsubstantiated. Example, it is in Hong Kong. Nah, kalau si Jim ini menjawabnya di Hong Kong, dia berbohong ya. Dan dia ragu-ragu ngejawabnya. Tapi kalau misalkan Jim, do you know where the Big Ben clock tower is? Terus dia jawabannya it's London, itu to the point, itu benar. Karena yang ditanyakan di sini where, dan si Jim tidak berbelit-belit, dia langsung menjawab tempat, it's London. Seperti itu. Oke guys, yang kedua di sini ada maxim of quality. Apa sih maxim of quality? Maxim of quality ini artinya don't say what you believe to be false and don't say things for which you lack evidence. Maksudnya di sini jangan katakan apa yang kamu yakini salah dan jangan katakan hal-hal yang kurang bukti. Contohnya seperti ini. Ini contoh percakapan yang benar ya. Misalkan si A bertanya, how many maxim in cooperative principle according to Grace? Terus si B menjawab, according to Grace book that I read, there are 4 maxim in the principle of cooperation. Si A menjawab, what are the maxim? Si B menjawab lagi, maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, and maxim of manner. Nah, di sini jawabannya sudah benar. Well, that's a good example di sini ya. Karena si jawaban ini dia benar-benar yakin, ada bukti. Buktinya apa? Karena dia according to Grace book, ada booknya, ada bukunya, buku sebagai bukti. Jadi dia sudah yakin dengan jawabannya dan ada buktinya. Seperti itu. Yang ketiga ada maxim of relevance. Apa sih maxim of relevance? Maxim of relevance ini ya be relevant, regularity in a conversational behavior with respect to the relevance of information provided at each turn of a conversation. Jadi di sini harus related, harus relation antara pertanyaan sama jawaban harus nyambung, harus berhubungan. Contohnya di sini misalkan ada teman kamu nanya, how do you like your steak cooked?
bagaimana Anda suka steak Anda dimasak? Maksudnya kan kalau di steak itu ada uh, overcook, matang banget, ada medium rare, ada setengah matang, atau benar-benar rare, benar-benar mentah. Terus kita jawab medium rare. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, dia menanyakan bagaimana Anda suka steak Anda dimasak dan kita menjawab medium rare, setengah matang. Jadi itu masih dalam konteks yang sama dan nyambung. Beda halnya dengan kalau teman Anda bertanya, how do you like your steak cooked? Terus kita jawabnya, I like steak very much. Itu sama sekali nggak nyambung. Kita malah ngejawab, aku sangat suka dengan steak. Gitu. Itu nggak nyambung. Because di sini harus related, harus relation. Oke. Yang terakhir ada maxim of manner. Maxim of manner itu apa sih? Maxim of manner itu artinya don't be obscure and ambiguous, be bright, be orderly. Jangan ambigu intinya ya. Contohnya, misalkan ada percakapan ibu-ibu sama bapak ibu-ibu yang sedang memfotokopi KTP dengan si bapak-bapak pemilik fotokopiannya. Misalkan si ibunya nanya, Mas aslinya mana? Terus si bapak bilang, saya aslinya Bandung Bu. Nah di situ si ibunya kan jadi bingung ya. Aduh mas ini GR banget, maksud saya KTP asli saya mana? Nah di situ harusnya mereka menyadari bahwa konteksnya itu sedang di fotokopian gitu. Jadi si ibunya kurang jelas dalam bertanya dan si bapaknya juga tidak tahu atau nggak nggak inget kalau misalkan konteksnya itu dia lagi si ibu mau fotokopi KTP-nya gitu. Oke. I think that's all I can say about the cooperative principle material. Sorry if there are many mistakes. I'm Arsi Anissa Safitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.